Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Selamat Natal. Hari ini bersama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 21 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-32. Namun sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Syukur padamu Tuhan, atas segala kasih-Mu yang terus kami nikmati dalam hidup kami, sehingga itu yang selalu memampukan kami melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab. Itu juga yang membuat kami nyaman untuk beristirahat sepanjang malam lamanya, hingga di pagi yang indah ini, kembali Tuhan perkenankan untuk menghirup udara yang segar, berkat Tuhan yang senantiasa diberikan kepada kami. Hari ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan terus menjadi kekuatan dan pengharapan kami dalam melalui hari hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkenanlah bagi kami semua Tuhan, agar kami bisa memahami firman-Mu. Terima kasih. Mohon ampun untuk hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kami berdoa dalam Kristus Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan dari Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32 berbunyi demikian. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Amin firman Tuhan. Dalam bacaan ini kita akan merenungkan dalam tema dua sisi kehidupan. Dua sisi kehidupan. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan ini Yesus menampilkan dua karakter manusia sebagaimana yang disampaikan dengan perumpamaan. Karakter pertama adalah karakter anak sulung yang mendapat perintah dari ayahnya untuk bekerja di kebun anggur. Anak sulung ini menerima perintah ayahnya dengan berkata di ayat ke-29, "Baik, Bapa." Akan tetapi, ia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan ayahnya. Karakter kedua adalah adik dari si sulung tadi, yang kemudian mendapat perintah yang sama dari ayahnya, namun menolaknya dengan berkata, "Aku tidak mau," di ayat 30. Akan tetapi, ia menyesal lalu pergi juga. Kemudian Yesus mengajukan pertanyaan kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di ayatnya yang ke-31 dan mengatakan, "Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Mereka pun menjawab, "Yang terakhir." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah," di ayatnya yang ke-31. Mungkin dalam hati kita bertanya,
Kenapa Yesus mengatakan demikian kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi? Padahal kan jawaban mereka itu tidak salah. Alasan Yesus mengatakan demikian karena imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi saat itu tidak percaya kepada Yohanes. Padahal Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepada mereka di ayatnya yang ke-32. Dan justru malah pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal yang mereka anggap najis dan mereka selalu hakimi dan hindari, justru itu yang bersikap terbalik. Yakni mereka yang percaya kepada Yohanes, percaya kepada ajaran kebenaran yang disampaikannya. Berdasarkan kisah ini, Yesus mau menunjukkan bahwa imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi itu sama seperti si sulung. Dengan mulut mereka mengatakan ya, tapi aktualisasi diri mereka atau cara hidup mereka menyimpang dari apa yang mereka katakan, dari apa yang mereka selalu nilai. Mereka tahu menilai suatu yang baik dan benar, tapi mereka tidak sanggup untuk melakukan kebaikan dan kebenaran seperti yang mereka nilai itu. Sama halnya ajaran yang disampaikan oleh Yohanes, mereka tidak percaya itu. Padahal mereka tahu bahwa yang diajarkan itu adalah kebenaran. Sikap ini mengindikasikan bahwa para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi hanya meyakini kebenaran sesuai dengan versi mereka. Tentu tidak ada kebenaran menurut mereka, kebenaran lain yang mereka akui selain kebenaran yang mereka kehendaki. Makanya apabila mereka mendapatkan sebuah pengajaran-pengajaran, terutama pengajaran dari Yesus, mereka selalu banyak mengomentari ajaran kebenaran Yesus itu. Sisi lain yang ditampilkan dalam bacaan ini, yakni figur sosok dari adik si sulung tersebut yang kemudian mengambil sikap yang berbeda dengan kakaknya. Sikap si adik ini sangat jelas dan terang benderang disampaikan bahwa di hadapan ayahnya dia menolak perintah yang diberikan. Tentu ini menunjukkan sikap yang tidak munafik, dia jujur langsung menolak dan apa adanya. Namun akhirnya dia menyesal dengan sikap yang telah ia tunjukkan kepada ayahnya. Bertolak dari penyesalan ini, sang adik kemudian melakukan perubahan sikap, yakni mewujudkan apa yang dikehendaki ayahnya. Sikap sang adik ini disejajarkan dengan tingkah laku para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal. Sikap yang dimiliki oleh mereka ini adalah kepercayaan dan penyerahan penuh untuk kemudian mengalami perubahan dan akhirnya bertobat sepenuhnya. Jadi ada dua sikap yang ditunjukkan dalam bacaan kita ini. Dua sikap ini yang seringkali melekat dalam kehidupan kita setiap harinya. Menjadi refleksi bagi kita Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak menutup kemungkinan mungkin juga kita seperti para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi yang hanya tahu menilai mana yang baik, tahu menilai mana yang benar, tapi tidak mau atau tidak berani untuk membuktikan kebaikan dan kebenaran dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena lagi-lagi mereka atau mungkin kita hanya mau untuk terlihat benar daripada orang yang ada di sekitar kita. Banyak hal yang membuat kita harus munafik, berpura-pura, hanya hidup dalam zona nyaman, mencari aman, dan bersembunyi di balik identitas kita. Namun kemudian Tuhan Yesus dalam bacaan ini memberikan kita arahan, memberikan kita pencerahan
bahwa selayaknya kita mesti seperti si adik dalam bacaan ini. Mencontoh sikap dan perilaku sang adik ini yang menyesal dan mengubah hidupnya, mengubah sikapnya, lalu pergi melaksanakan tugas yang diperintahkannya kepadanya. Tentu sikap para pemungut cukai dan perempuan sundal bisa juga kita jadikan sebagai acuan untuk belajar menerima suatu kebenaran sebagai kebenaran dan melakukan perubahan pada pola hidup, tingkah laku hidup sesuai dengan kebenaran itu. Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan mencintai kita dengan tanpa batas. Ia merancangkan jalan keselamatan bagi kita. Tuhan tidak menghendaki kita untuk menderita karena dosa-dosa kita. Sebaliknya Ia ingin menyelamatkan kita. Ia ingin kita rindu untuk berbalik kembali dari hal-hal yang tidak berkenan baginya. Ikut Yesus adalah mencari dan melaksanakan kehendak-Nya. Meskipun mungkin kita telah terlanjur banyak kali mengatakan tidak kepada Tuhan, namun kita masih dapat mengubah sikap kita dan Tuhan akan mengampuni dosa kita. Mendengar bahkan memperkatakan firman tetapi tidak dilakukan, itu adalah kemunafikan dan pemberontakan kepada Tuhan. Akan tetapi, ketika kita menyadari perbuatan salah kita, lalu menyesal dan bertobat, maka itu lebih mulia dan berkenan bagi Tuhan. Seperti yang dikatakan di Yakobus 1 ayat 22, karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Tuhan senantiasa memperlengkapi kita dalam melakukan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami dapat mendengarkan firman Tuhan hari ini, belajar dari dua karakter sang anak yang disampaikan dalam bacaan ini. Tuhan yang akan selalu menolong kami, mengarahkan kami, sehingga kami meneladani sikap sang adik yang tidak hanya mendengarkan Tuhan saja, namun menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Banyak hal yang membuat kami terbatas untuk melakukan itu ya Tuhan. Namun Tuhan menguatkan kami, meneguhkan kami, dan membimbing kami dalam hidup ini untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan, hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Tuhan tolong kami dalam berbagai pekerjaan dan tugas tanggung jawab kami masing-masing yang telah dipercayakan kepada kami. Semoga kekuatan dan kesehatan serta hikmat daripada Tuhan senantiasa mengiring perjalanan hidup kami sehingga berkenan bagi Tuhan. Orang tua kami dalam menjalani masa lansia, Tuhan berkati selalu sehingga selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Berkatilah yang sedang berjuang dalam mencari pemulihan, semoga terus mengandalkan Tuhan, senantiasa hidup berharap kepada Tuhan. Ini kami yang datang kepadamu Tuhan, kami telah siap untuk melakukan aktivitas hari ini. Mohon ampun untuk segala hal yang tidak berkenan bagimu, kami berdoa dalam Kristus Yesus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah perenungan kita pagi ini. Tuhan memberkati kita.